Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sebuah buku, The Iliad of Homer. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Oncor tahun 2010 dan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris berjudul yang sama, The Iliad of Homer. Ini merupakan buku klasik dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Buku ini saya bacakan sebagai bahan ajar untuk SMP Homeschooling Lab School Al-Kautsar. Materi ini adalah untuk materi kelas 8. Kita mulai dari bab 1. Oh Dewi, nyanyikanlah lagu yang mengisahkan penderitaan pasukan Akhayan lantaran kemarahan Achilles putra Peleus. Banyak prajurit Akhayan mati dan menjadi mangsa kawanan anjing dan burung hering karena perseteruan antara Agamemnon dan Achilles yang juga disaksikan para dewa di puncak Olympus. Lalu dewa manakah yang menghendaki perselisihan itu? Ia putra Leto dan Zeus yang marah terhadap putra Atreus karena telah menghina pendetanya. Ia mengirim wabah mematikan ke perkemahan pasukan Akhayan di dekat pantai. Sang pendeta, Krises, mendatangi perkemahan pasukan Akhayan karena ingin menebus putrinya yang ditawan putra Atreus. Sang pendeta juga membawa tongkat kependetaan Apollo dan uang tebusan untuk pustrinya. Krises memohon kepada bangsa Akhayan agar berkenan membebaskan putrinya. Putra Atreus, ucap Krises, dan juga bangsa Akhayan, semoga para dewa Olympus memberi kalian kemenangan dan kalian pulang ke negeri kalian dengan selamat. Namun kumohon, bebaskan putriku dan terimalah tebusan ini sebagai penghormatan kepada Apollo, putra Zeus. Bangsa Akhayan sangat menghargai maksud kedatangannya, namun tidak Agamemnon. Ia mencela dan mengusir pendeta tua itu. Pendeta tua, akan lebih baik jika kau cepat pergi. Aku tidak akan membebaskan putrimu. Aku akan menjalani hari-harinya di istanaku, jauh dari negerinya, menyibukkan diri dengan alat tenun dan menemani tidurku. Sekarang cepat pergi dari tempat ini dan jangan coba membujukku atau nasibmu akan jauh lebih buruk. Krises takut dan ia segera pergi meninggalkan perkemahan prajurit Akhayan. Ketika berjalan menyusuri pantai, Krises berdoa kepada Apollo. Dengarlah permohonanku, ucapnya. Pelindung Krises dan Cila yang suci, penguasa pulau Tenedos. Jika aku senantiasa memberi persembahan dan menghiasi kuilmu dengan rangkaian bunga, kabulkanlah permohonanku, balaslah kesombongan bangsa Akhayan dengan anak-anak panahmu. Apollo mendengar doa pendetanya dan turun dari Olympus, membawa kemarahan yang sangat. Ia membawa busur dan tabung anak panah di pundaknya. Menuju perkemahan bangsa Akhayan di pantai. Wajahnya gelap seperti malam, menandakan kemurkaannya pada bangsa Akhayan. Apollo kemudian menembakkan satu persatu anak panahnya. Pertama, ia mengarahkan anak-anak panahnya kepada hewan ternak dan anjing-anjing milik pasukan Akhayan. Kemudian kepada para prajurit. Seharian penuh bangsa Akhayan mengumpulkan kayu bakar untuk membakar mayat-mayat yang mati terkena wabah kiriman Apollo. Apollo menghukum mereka 9 hari lamanya. Pada hari ke-10, Achilles mengumpulkan para prajurit Akhayan dibantu Zeus untuk mengasihani pasukan Akhayan yang tersudut. Setelah berkumpul, Achilles berbicara. Agamemnon,
Nampaknya kita harus berlayar pulang jika ingin selamat dari maut. Kita hampir binasa akibat peperangan dan wabah mematikan. Sebaiknya kita bertanya kepada pendeta, mengapa Apollo begitu marah pada kita? Apakah kita melupakan janji kita padanya? Atau kita tidak memberi persembahan? Apakah Apollo mau menerima persembahan kita agar wabah ini segera berakhir dan kita terhindar dari malapetaka yang lebih besar lagi? Achilles duduk kembali. Kalchas, putra Testor, si peramal paling bijaksana yang bisa meramal masa lalu, masa kini, dan juga masa depan, angkat bicara. Dengan ketulusan hati, ia berbicara kepada bangsa Akhayan. Achilles yang dicintai langit, kau memintaku mengutarakan mengapa Apollo marah kepada kita. Baiklah, namun terlebih dahulu kau harus berjanji untuk melindungiku. Aku tak ingin dihujat lantaran permasalahan ini. Orang sepertiku tak mungkin melawan kemarahan seorang raja yang merasa jengkel terhadapku. Apakah kau akan melindungiku? Achilles menjawab, bicaralah, tidak perlu takut. Jika kau tahu penyebab kemarahan Apollo, sampaikan kepada kami. Kalchas lalu bicara. Apollo berkata kepadaku, kemarahannya bukan karena kita melupakan janji atau tidak memberi persembahan padanya. Namun, karena sikap Agamemnon putra Atreus terhadap pendeta Krises dan keengganannya membebaskan putri pendeta itu. Kita tidak mungkin bebas dari wabah ini sebelum putri pendeta itu dibebaskan tanpa syarat. Kalchas duduk kembali. Sekarang Agamemnon yang angkat bicara. Agamemnon marah mendengar jawaban dari Kalchas dan mencelanya. Dasar peramal setan, kau sama sekali tidak pernah menghargai segala kebaikanku. Baru saja kau katakan kutukan ini karena aku tidak ingin membebaskan putrinya dan bersikap kasar padanya. Ia milikku, aku mencintainya melebihi istriku sendiri. Baiklah, aku akan membebaskannya, namun kau harus memberiku hadiah pengganti. Achilles menjawab, putra Atreus yang terhormat, manusia paling rakus, kami tidak mungkin memberimu hadiah pengganti. Sekarang kita tidak punya barang rampasan. Semua barang rampasan sudah dibagi-bagikan. Bebaskan gadis itu. Zeus akan membantu kita menaklukkan Troy dan kau akan mendapat hadiah pengganti yang jauh lebih baik. Agamemnon tersinggung. Achilles, jangan mengajariku. Apa aku akan kehilangan hadiahku sementara kau mempertahankan hadiahmu? Harus ada hadiah pengganti atau aku akan mengambil hadiah milik Ajax, Odysseus, atau mungkin milikmu. Aku akan memikirkan hal itu setelah urusan kita dengan Apollo selesai. Sekarang aku akan mengembalikan gadis itu ke ayahnya. Agamemnon memerintahkan beberapa prajurit Akhayan menyiapkan kapal untuk mengantarkan putri Krises. Beberapa komandan harus ikut mengantar, entah itu Ajax, Idomeneus, atau kau sendiri, putra Peleus. Mendengar jawaban Agamemnon, Achilles menjadi berang. Kau memang raja kurang ajar dan bernafsu mendapatkan untung sendiri. Bagaimana kami seharusnya memenuhi hasratmu? Aku tidak ingin berperang melawan bangsa Troy. Mereka tidak pernah mencuri hewan ternak atau hasil paninku di Phthia. Kami telah mengikutimu, Tuan yang serakah, untuk kesenanganmu, bukan untuk kesenangan kami. Untuk mendapatkan kepuasan dari bangsa Troy karena harga dirimu dan Menelaus. Kau telah melupakan ini dan mengancam mengambil hadiah yang kudapatkan dengan kerja keras. Saat menaklukkan negeri-negeri di sekitar Troy, aku tidak pernah mendapat hadiah yang begitu istimewa seperti yang kau dapat. Padahal tanganku sendiri yang berjuang merebut kota itu. Ketika pembagian harta rampasan perang, bagianmu selalu besar. Sementara aku harus pulang ke tenda karena pertempuran sudah berakhir. Sepertinya
Aku harus pulang ke Phthia. Karena itu jauh lebih baik daripada di sini dan berperang untukmu. Agamemnon menjawab, pulanglah jika itu keinginanmu. Aku tak akan memintamu di sini. Aku masih punya prajurit lain yang akan melayaniku. Tak ada raja yang begitu membenciku sepertimu. Pulanglah. Aku tak peduli dengan kemarahanmu. Aku akan membebaskan gadis itu agar wabah mematikan ini hilang. Namun aku akan mengambil Briseis sebagai gantinya. Supaya kau sadar akan kekuasaan dan kebesaranku. Achilles marah ketika sedang menimbang apakah ia harus mencabut pedangnya. Datang Athena dari Olympus dan menahan Achilles dengan rambutnya yang kuning berkilau. Hanya Achilles yang bisa melihat palas Athena dan berkata, mengapa kau ada di sini, Putri Zeus? Apakah kau ingin melihat kesombongan Agamemnon agar ia membayar seluruh penghinaan ini dengan nyawanya? Palas Athena menjawab, aku datang atas perintah Zeus agar kau tidak berselisih dengan Agamemnon. Redakan amarahmu, hentikan pertengkaran ini, sarungkan pedangmu. Celalah Agamemnon, celaanmu tak akan sia-sia. Kau pasti akan mendapat hadiah pengganti yang jauh lebih baik. Redakan amarahmu dan sarungkan kembali pedangmu dan patuhi perintahku. Oh Dewi, sekalipun manusia sedang marah, ia harus tetap mematuhi perintahmu. Mereka yang patuh kepada perintah dewa akan dikabulkan permohonannya. Achilles menuruti perintah sang dewi dan Athena kembali ke Olympus. Achilles masih saja mencela Agamemnon. Kau manusia bermuka serigala dan berhati rubah, tidak punya keberanian untuk terlibat langsung dalam peperangan atau penyergapan. Kau selalu menghindari kematian. Kau merasa lebih baik merampok hadiah orang-orang yang berselisih denganmu. Kau menekan rakyatmu karena mereka lemah. Dan jika mereka kuat, maka mulai saat ini kau tak akan pernah lagi menghina orang. Aku bersumpah, bangsa Achaean akan mencari Achilles suatu saat nanti. Dan mereka tidak akan menemukanku. Ketika kau menderita dan pasukanmu mati satu persatu oleh Hektor, dan kau tak tahu bagaimana menolong mereka, kau akan sangat menyesal karena telah menghina prajurit Achaean yang paling pemberani. Achilles membanting tongkat kerajaannya ke lantai. Ia tidak mungkin menentang perintah Athena. Nestor yang bijaksana lalu menengahi. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa lebih manis dari madu. Nestor, putra Neleus, telah memimpin bangsa pilihan selama 3 generasi. Dengan ketulusan hatinya, ia berkata kepada kedua komandan yang sedang berselisih. Bangsa Achaean sedang menderita. Raja Priam dan anak-anaknya pasti sangat senang. Pasukan Troy juga akan senang ketika mengetahui pertengkaran kalian. Usiaku lebih tua dibandingkan kalian. Dengarkan aku dan ikuti nasihatku. Aku pernah menjadi sahabat orang-orang yang lebih hebat dan gagah daripada kalian berdua. Mereka tidak pernah mengabaikan nasihatku. Aku tak akan pernah bertemu lagi dengan orang-orang seperti Pirithous, Dryas, Sainaus, Exadius, Polyphemus, dan juga Theseus, putra Aegeus. Mereka manusia-manusia hebat dan gagah berani. Tak ada manusia yang dapat menandingi kehebatan mereka. Agamemnon, meski kau kuat, batalkan rencanamu mengambil Briseis dari Achilles. Pasukan Achaean telah memberikannya kepada Achilles dengan senang hati. Kau Achilles, berhentilah menentang Agamemnon. Tak ada manusia memiliki tongkat kerajaan seperti Agamemnon. Kau begitu perkasa dan ibumu seorang dewi, namun Agamemnon lebih perkasa darimu karena ia memiliki lebih banyak rakyat. Putra Atreus, redakan kemarahanmu dan hentikan pertengkaran ini.
Kalian berdua adalah ujung tombak bangsa Akhayan. Agamemnon menjawab, ucapanmu benar, namun orang ini seakan-akan ingin menjadi raja kita. Apakah dewa mentakdirkannya menjadi prajurit paling pemberani sekaligus bermulut tajam? Achilles masih jengkel dan ia mengancam akan membunuh Agamemnon jika tetap ingin mengambil Briseis. Setelah itu, Achilles pulang ke tenda. Agamemnon kemudian menyiapkan kapal dan 20 pendayung untuk mengantarkan putri Krises ke ayahnya, pendeta tua yang pernah dicelanya beberapa waktu lalu. Agamemnon mengantarkan Krises ke dek kapal yang akan bertindak sebagai kapten adalah Odysseus. Setelah kapal meninggalkan pantai, Agamemnon meminta bangsa Akhayan agar membersihkan dirinya masing-masing dan membuang kotoran mereka ke laut. Kemudian mereka memberi persembahan beberapa ekor sapi dan kambing di pinggir pantai. Asap dari hewan kurban itu mengepul ke udara menuju ke langit, tempat tinggal para dewa. Agamemnon tidak bisa melupakan penghinaan Achilles. Ia memanggil Talthybius dan Eurybates. Pergilah ke tenda Achilles, ambil Briseis dan bawa ke sini. Jika Achilles tak memberikan gadis itu, aku akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Talthybius dan Eurybates menyusuri pantai menuju tenda dan kapal pasukan Myrmidon. Mereka melihat Achilles sedang duduk di samping tendanya. Achilles menyambut mereka berdua dengan muka masam. Mereka duduk penuh hormat di hadapan Achilles dan hanya diam. Namun Achilles tahu maksud kedatangan mereka. Mendekatlah, pertengkaranku bukan dengan kalian, namun dengan raja kalian yang menyuruh kalian agar mengambil Briseis dariku. Baiklah, aku akan menyerahkannya kepada kalian. Patroklus, cepat ambil Briseis dan serahkan kepada mereka. Mereka saksi atas kewenang-wenangan Agamemnon. Jika nanti bangsa Akhayan membutuhkanku, aku akan diam saja. Patroklus membawa Briseis dan menyerahkannya kepada Talthybius dan Eurybates. Meskipun sebenarnya Briseis tak ingin meninggalkan Achilles. Achilles lalu pergi ke pantai sendirian. Ia menatap lautan luas tak bertepi dan memohon kepada ibunya sambil menangis. Oh ibu, kehidupan singkat ini adalah hukuman terberat bagiku. Agamemnon telah menghinaku di hadapan bangsa Akhayan dan mengambil hadiahku. Sang ibu mendengar tangisan putranya dan datang dari laut. Ia duduk di samping putranya. Putraku, mengapa kau menangis? Ceritakanlah padaku kesedihan yang sedang melanda hatimu. Achilles menjawab, mengapa kau tak memberitahuku jika kau memang tahu apa yang akan terjadi? Kami pergi ke Thebe, ke kota Etion. Kami menaklukkan kota itu dan kembali membawa barang rampasan perang. Pasukan Akhayan membagikan barang-barang rampasan perang itu secara merata dan putra Atreus mendapat Chryseis sebagai hadiah. Namun beberapa waktu lalu ayah gadis itu mendatangi perkemahan pasukan Akhayan dan ingin menebus putrinya. Lebih dari itu, ia membawa tongkat Apollo. Bangsa Akhayan ingin mengabulkan permohonannya, tapi Agamemnon tidak. Ia malah mengusir pendeta itu. Pendeta tua itu pulang dengan perasaan jengkel, dan Apollo mendengar doanya. Apollo mengirim wabah ke perkemahan bangsa Akhayan. Kalchas kemudian memberitahu kami penyebab kutukan itu, dan akulah orang pertama yang meminta agar anak gadis pendeta itu dibebaskan. Namun Agamemnon mencelaku. Sekarang gadis itu sudah dipulangkan dan Agamemnon juga menyertakan hadiah-hadiah lain untuk dipersembahkan kepada Apollo. Karena hadiahnya diambil, Agamemnon lalu mengambil Briseis dariku. Bantulah aku, ibu. Pergilah ke Olympus dan memohonlah kepada Zeus agar ia memberi kemenangan kepada pasukan Troy. Biarkan bangsa Argive terkepung dan binasa. Agar putra Atreus menyesal telah menghina
prajurit terbaik Akhayan. Tetis sedih melihat nasib putranya. Putraku, celakalah aku yang telah melahirkan dan menyusuimu hingga kau dewasa seperti sekarang ini. Baiklah, aku akan ke Olympus menceritakan masalahmu kepada Zeus. Menjauhlah dari medan perang, tetaplah di tendamu. Kemarin Zeus dan para dewa pergi ke Ethiopia. Mereka pulang 12 hari lagi. Aku janji akan menemui Zeus dan memohon kepadanya. Tetis kembali ke laut, sementara Achilles tetap duduk di pantai. Ia masih jengkel karena hadiahnya diambil Agamemnon. Di tempat lain, rombongan yang dipimpin Odysseus tiba di pulau tempat tinggal ayah Chryseis. Para awak kapal lalu menabatkan kapal di tepi pantai, menurunkan jangkar, dan menurunkan tiang kapal. Setelah hadiah-hadiah persembahan untuk Dewa Apollo diturunkan, diikuti Chryseis yang dikawal Odysseus, mereka lalu menuju kuil ayah Chryseis. Setibanya di kuil itu, Odysseus menyerahkan Chryseis kepada ayahnya. Chryseis, Raja Agamemnon telah mengutusku untuk mengembalikan putrimu tanpa syarat. Kami juga membawa hadiah-hadiah persembahan untuk Apollo, agar ia segera menghentikan wabah mematikan yang menyerang perkemahan bangsa Akhayan. Ucap Odysseus. Odysseus menyerahkan Chryseis kepada ayahnya. Setelah itu, mereka pergi ke altar memberi persembahan kepada Apollo. Sebelum ritual dilaksanakan, mereka mencuci tangan dengan air bersih, mengambil gandum, dan menaburinya di kepala hewan yang akan dikorbankan. Sementara Chryseis berdoa kepada Apollo agar menghentikan hukumannya kepada bangsa Danaan. Apollo mengabulkan doanya dan menghentikan hukuman atas bangsa Argive. Selesai berdoa dan menaburi gandum di atas kepala hewan kurban, mereka menyembelihnya. Seharian penuh mereka memuja. Apollo menikmati alunan suara mereka. Ketika matahari terbenam dan hari menjadi gelap, mereka tidur di buritan kapal. Esok paginya, Odysseus dan anak buahnya kembali ke perkemahan. Achilles tetap tinggal di tendanya. Amarahnya belum reda. Ia tidak pernah turut berkumpul bersama para komandan lainnya di tenda Agamemnon atau Nestor. Ia tak ikut bertempur, ia hanya mengeluh dan merindukan tangisan dalam medan perang. Zeus dan para dewa sudah pulang ke Olympus. Tetis segera menemui Zeus yang sedang duduk di bukit. Tetis menghampiri Zeus dan berlutut. "O Zeus, jika aku ini senantiasa mengabdi kepadamu dalam ucapan maupun tindakan, maka kabulkanlah permohonanku. Hormatilah hidup putraku yang sangat singkat. Agamemnon putra Atreus telah menghinanya di hadapan bangsa Akhayan dan merampas hadiahnya. Berikan kemenangan kepada pasukan Troy hingga hadiahnya dikembalikan." Zeus terdiam. Tetis tetap berlutut di kakinya. Ia memohon untuk kedua kalinya. "Tundukkanlah kepalamu," pinta Tetis. "Berjanjilah padaku, jika kau tidak ingin maka tolaklah. Tak ada satupun yang dapat membuatmu takut hingga aku tahu bahwa engkau telah meremehkanku." Zeus menjawab, "Aku pasti dapat masalah besar. Hera akan mengejekku. Akhir-akhir ini ia sering memakiku di hadapan para dewa. Ia menuduhku telah membantu pasukan Troy. Pulanglah ke istanamu, aku tidak ingin Hera melihat kita di sini. Aku akan mempertimbangkannya. Kepalaku sudah tunduk. Aku tak pernah menarik ucapanku ketika telah menundukkan kepala." Tetis kembali ke laut dan Zeus kembali ke Olympus. Para dewa berdiri menyambut Zeus, ia duduk di singgasananya. Namun Hera segera mencelanya. Hera sempat melihatnya merencanakan sesuatu dengan Tetis, dan Hera tak bisa menahan kekesalannya. "Siapa yang jadi penasehatmu hari ini? Mengapa kau tidak pernah memberiku penjelasan tentang rencanamu?" Zeus menjawab, "Kau memang istri dan ratuku, namun tidak berarti kau boleh tahu semua rencanaku.
Jika ada yang tak pantas kau ketahui, kau tak perlu tahu. Kau tidak seharusnya bertanya atau minta penjelasan atas rencana yang kubuat. Apa maksud ucapanmu? Jawab Hera agak kesal. Aku tak pernah meminta penjelasan ataupun mencampuri urusanmu. Aku hanya khawatir jika kau dan Tetis sedang merencanakan sesuatu. Aku melihatnya berlutut di hadapanmu beberapa waktu lalu. Aku yakin kau telah berjanji kepadanya untuk memberikan kejayaan kepada Achilles dan membinasakan sebagian bangsa Akhayan. Mengapa kau menuduhku? Sekarang duduklah dan diam. Hera ketakutan dengan ancaman suaminya. Ia menahan sifat keras kepalanya dan duduk, ia terdiam. Suasana di istana berubah hening, sehingga akhirnya si cerdik Hephaestus menenangkan dan menghibur ibunya. Ini mungkin tidak bisa ditolerir jika kalian bertengkar, langit menjadi begitu gaduh. Izinkan aku menasehati ibuku. Ia harus menjadi teman baik ayah agar ayah tak lagi marah dan mengganggu pesta makan kita. Jika ia melempar kita dari tempat duduk, dengan mudah ia bisa melakukannya karena ia jauh lebih perkasa. Jika kita baik terhadapnya, berbicara dengan sopan santun, ia pasti akan baik kepada kita semua. Hephaestus kemudian mengambil 2 cangkir berisi nektar dan memberikannya kepada Hera. Berbahagialah ibu, aku sangat menyayangimu dan tidak ingin kau bersedih karena aku juga akan sedih. Bagaimanapun juga aku tak dapat membantumu melawan Zeus. Ia lebih perkasa. Aku masih ingat ketika aku dilempar dari Olympus dan terdampar di Pulau Lemnos. Aku tak tahu bagaimana jadinya nasibku seandainya bangsa Sintian tidak menolongku. Hera tersenyum dan menerima cangkir pemberian putranya. Setelah itu, Hephaestus menuangkan nektar ke cangkir-cangkir dan membagikannya ke semua dewa yang hadir. Para dewa menikmati pesta makan seharian penuh hingga matahari terbenam. Apollo memainkan liranya diiringi Muses. Ketika matahari terbenam, mereka pun pulang ke istana masing-masing.